Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Selamat berjumpa kembali dengan Ninyong di Suara Kaki Lima. Apa kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Ya, semoga semuanya pada sehat, pada lancar rezekinya, pada banyak uangnya, pada mudah urusannya dan seterusnya, seterusnya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas eh, apa namanya yang lagi viral. Baunya ya bahasan yang kayak gini yang viral-viral biar banyak yang nonton. Ya, biar banyak yang nonton ya karena biasanya orang bikin konten itu ya biar ditonton gitu kan. Oke, teman-teman sebelumnya terima kasih sudah nonton video-video saya. Kemudian yang sudah subscribe juga, kemudian yang apa udah komen-komen baik hater maupun apa namanya sih yang bukan hater itu. Aduh, enggak apa-apa. Terima kasih semuanya kepada yang sudah memberikan masukan dan kritikan. Semoga semuanya sehat ya. Kita tetap bangsa Indonesia. Eh, apa yang kita bahas? Kita bahas yang viral itu ini apa namanya? Kang Deddy Mulyadi KDM itu loh. Masih ingat kan? Oh, bukan cuma ingat, gubernur paling populer kayaknya sih dari sana itu dari barat sampai timur itu. Aduh, hampir semua orang tahu. Pokoknya yang main media sosial semua pasti tahu siapa itu KDM gitu kan. Paling fenomenal, paling populer, paling apa itu. Iya, kita bahas satu persatu ya karakternya Kang Deddy Mulyadi. Terlepas dari banyak orang yang nggak suka, tapi kan banyak juga yang suka gitu. Kebanyakan sih suka. Saya sendiri suka sama beliau. Walaupun ya itu tadi tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini gitu kan. Pertama kita bahas karakter Kang Deddy Mulyadi itu adalah satu orang yang karakternya kalau kerja itu sacet-sacet ya, cepet banget dan responsif. Ketika ada keluhan dari masyarakat langsung direspon, nggak nunggu nanti, nggak nunggu besok gitu kan. Bayangin ada lalu kasus jalan yang rusak, tiba-tiba besoknya udah dibawain doser. Itu bagaimana kinerjanya Kang Deddy Mulyadi ini begitu cepat banget dalam merespon sehingga eh, apa namanya masyarakat itu langsung bisa merasakan dampaknya gitu kan. Dan ketika mengadu kepada gubernur itu seakan-akan kayak nggak ada yang sia-sia, pokoknya ada masalah ngadu aja sama gubernur gitu. Itu karakter beliau yang satset-satset ya dalam mengambil kebijakan. Yang keduanya tanpa kompromi, Bro. Itu bangunan-bangunan liar itu ndak ada kompromi, dihajar semua, hancur lebur. Termasuk lalu yang di mana ya, di Bogor itu yang di villa-villa itu tempat-tempat hiburan itu karena udah apa namanya menyerobot lahan yang seharusnya itu adalah hutan hijau gitu kan untuk apa namanya resapan air gitu kan. Kemudian dirobohkan semua, hancur lebur tanpa kompromi, betul. Nah, kemudian yang selanjutnya di samping itu beliau itu orangnya kreatif, kreatif banget luar biasa. Lembur pakuan, coba kurang kreatif gimana? Sawah bro itu bisa didatangi orang dari seluruh penjuru Indonesia. Hanya sawah, kemudian dikasih aspal, jalan-jalannya itu di aspal, bikinkan saung-saung di sampingnya. Coba berpikirnya kan sederhana banget. Sawah, kemudian dibersihkan jalannya, ditata sedemikian rupa, kemudian pinggirnya taruh saung-saung. Iya, cuma gara-gara itu. Itu kan kreatif. Kemudian inovatif. Ya Allah, Robi, enggak tahu ya.
Di samping beliau kreatif ya, cuma inovatif juga. Bayangin siapa yang kepikiran untuk memasukkan anak-anak itu, terlepas dari pro dan kontra ya, anak-anak yang bandel-bandel itu dimasukkan ke barak militer. Satu-satunya gubernur yang mau melakukan itu, yang mau ngurusi anak-anak. Sampai kepikiran dibawa ke barak militer aja, dan itu hasilnya sangat luar biasa lalu kan, sangat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya apa tadi lupa saya. Jadi itu apa namanya, Kang Deddy Mulyadi orangnya, di samping kerjanya sacet-sacet, kreatif, inovatif, kemudian eh, apa namanya, merakyat. Nah ini kan hal yang paling sulit gitu, merakyat, bisa langsung bersentuhan dengan rakyat, langsung ketemu rakyat. Ini hal yang sangat sulit sekali. Jarang ada pemimpin yang yang bisa seperti ini. Bahkan untuk pura-pura menjadi merakyat pun sulit sekali. pernah pernah ada yang lihat videonya itu Mbak Puan itu tandur di sawah itu. Itu kan beliau itu kan ingin menunjukkan bahwa beliau itu merakyat, tapi kan tidak bisa. Hanya ingin pura-pura merakyat itu kelihatan banget bahwa alah ini ya pura-pura merakyatnya aja ndak ini ndak lolos gitu kan. Aduh aduh. Kemudian teman-teman, tentunya orang-orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang diantaranya di samping dicintai oleh masyarakat banyak, tentunya musuhnya juga banyak. Musuh politiknya yang jelas, musuh politiknya itu banyak, banyak banget. Karena apa? Ya diantaranya orang-orang besar yang biasa main di anggaran itu sudah tidak ada kesempatan lagi, tidak bisa lagi bermain di anggaran. Misalnya kayak gini, contoh yang paling kecil aja ya, kalau di tingkat desa, karena saya orang desa kan, jadi saya dalam menganalogikan ya, memberikan perumpamaan ya, kalau kejadian itu di desa. Kalau misalnya di desa itu misalnya ada kegiatan tertentu gitu kan, katakan untuk biaya konsumsi itu 1 juta gitu kan. Itu kan TPK-nya, apa namanya, tim pelaksana kegiatan itu kan membuat sedemikian rupa supaya yang 1 juta ini dia dapat untung juga TPK itu. Iya kan? Kalau biasa nyerapnya misalnya 1 juta ini harus dapat katakan eh, 100 100 box misalnya, 100 bungkus katakan untuk konsumsi. 100 bungkus kan berarti harusnya harganya itu adalah 10 ribuan. Harusnya makanan yang terisi di dalamnya itu makanan yang apa namanya, nilainya itu harganya adalah 10 ribu. Tetapi kan kemudian diolah sedemikian rupa, biasanya ngomong sama kontraktornya itu, yang dapat tender itu, "Saya minta 7 ribu boleh nggak?" Gitu. Atau kadang-kadang yang ganas sekali minta 5 ribu gitu. Yang namanya yang ini dapat tender ya mau-mau aja, yang dapat tender itu bagaimana caranya mengolah makanan itu yang harganya nilainya itu 5 ribu gitu kan. Yang kurang ajar TPK-nya ini Bro. Gambarannya kayak gitu. Jadi tetap nanti di pelaporan itu adalah anggarannya per box itu 10 ribu, tetapi dia beli ke apa namanya, ke itu ke pemenang tender itu harganya adalah 5 ribu rupiah. Sehingga dia untung berapa? 500 ribu. Kacau kacau. Orang-orang yang seperti inilah kalau menemukan pemimpin yang kayak Kang Deddy Mulyadi itu, iya orangnya
paling pegel itu. Karena nggak bisa lagi bermain-main di anggaran gitu. Artinya nggak ada dapat lagi sampingan-sampingan, tendangan-tendangan, seripilan-seripilan itu. Aduh, Gusti ya Allah. Kemudian yang selanjutnya itu diantaranya ya. Eh, Kemudian yang selanjutnya kayak bangunan-bangunan liar yang lalu dirobohkan itu kan banyak orang-orang yang bangunan ternyata pemilik usaha tersebut ya jelasnya ya jengkel juga lah. Saya yakin itu. Dan nanti orang-orang yang seperti ini dia akan mempengaruhi orang lain untuk membenci Kang Deddy Mulyadi. Makanya orang yang seperti ini ya tidak semuanya itu akan disukai oleh orang gitu kan. Walaupun dampaknya di masyarakat itu sangat luar biasa. Ya bayangin jalan-jalan yang tadinya rusak jadi mulus gitu kan. Kemudian saluran-saluran air yang tersumbat langsung jadi kinclong gitu kan. Langsung jadi bening gitu. Coba dampaknya kan sebenarnya si pembenci pun merasakan dampak itu, tapi karena dia merasa usahanya di dalam yang biasanya itu dia bisa bermain-main kemudian tidak bisa bermain, ya akhirnya apapun alasannya, apapun prestasinya tetap dibenci, kan? Itu seperti itu. Oke teman-teman. Jadi itu gambaran tentang Kang Deddy Mulyadi ya. Nah banyak sekali hal-hal menarik dari beliau ini yang mungkin perlu kita kulik bersama ya. Oke. Ya mungkin berpotensi juga sih kalau akan menjadi mungkin presiden di negeri ini. Tapi kan walau alam tinggal kita tunggu saja, kita lihat saja bagaimana ceritanya beliau itu nanti ke depan. Oke, sekian saja teman-teman. Semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, dan tentram sejahtera. Dan semoga dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan dan mengacaukan negeri ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.